Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tangga ke rumah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, suatu judul yang menarik tentang tangga ke rumah. Tetapi ini apa maksudnya Pak Paul? Biasanya kita mendengar istilah rumah tangga, tetapi ini tangga ke rumah. Maksudnya bagaimana? Begini Pak Gunawan, bukankah sebetulnya istilah rumah tangga itu ya berlatar belakang konteks kehidupan kita di masa lampau, yaitu pada umumnya rumah berada di atas tanah, sehingga untuk masuk ke rumah orang memerlukan tangga. Nah, jadi saya menggunakan judul ini, tangga ke rumah, untuk membicarakan tentang hal-hal apakah yang perlu kita persiapkan untuk memasuki rumah tangga. Nah, sudah tentu saya memiliki sebuah pertanyaan ya, sehingga saya kok memikirkan apa tuh yang harus kita persiapkan untuk masuk ke dalam rumah tangga. Begini Pak Gunawan, saya melihat terlalu banyak rumah tangga itu bermasalah. Waktu saya kuliah pun saya masih ingat ada seorang dosen saya yang berkata, saya tidak percaya pada pernikahan. Nah, saya ingat teman saya kemudian mengajukan pertanyaan kepada beliau, kenapa kok ibu tidak percaya pada pernikahan? Kemudian ibu tersebut berkata, karena saya melihat terlalu banyak pernikahan yang hancur. Nah, bertahun-tahun setelah itu, setelah saya terjun ke dalam pelayanan, saya harus mengakui kebenaran pengamatan ibu dosen saya itu. Banyak sekali pernikahan bermasalah. Saya kira ya lebih dari setengah pernikahan itu bermasalah sebetulnya. Memang tidak semua berakhir dengan perceraian. Namun lebih dari setengah sebetulnya tidak sungguh-sungguh menikmati kehidupan nikahnya. Jadi banyak orang hanya menjalani kehidupan nikah tapi tidak menikmatinya. Nah, ini membuat saya akhirnya bertanya-tanya, mengapakah demikian ya? Nah, memang sudah tentu banyak hal-hal yang perlu kita pelajari untuk bisa berelasi dengan baik ya dengan pasangan kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Namun saya kira pada dasarnya ini semua terpulang pada pribadi yang bersangkutan Pak Gunawan. Maksud saya, kalau pribadi yang bersangkutan itu memang dewasa ya, siap nikah, matang kepribadiannya, sudah tentu ini akan memudahkan proses penyesuaian. Kalau pribadinya memang tidak matang, bermasalah, sudah tentu ini akan menghambat proses penyesuaian. Nah, jadi melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua memfokuskan pada pribadi kita. Bagaimanakah caranya kita bisa mematangkan diri sehingga waktu kita menikah, kita lebih siap ya untuk mengalami penyesuaian dan perubahan. Ya, memang sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Paul, kelihatan ada keluarga-keluarga yang dari luar itu tidak ada masalah apa-apa gitu Pak Paul. Tetapi dengan tidak ada masalah apa-apa, itu justru di dalamnya penuh dengan masalah sebenarnya Pak Paul. Itu pengamatan yang tepat Pak Gunawan. Jadi banyak rumah tangga yang sebetulnya menyimpan masalah. Iya. Karena ya malu untuk menceritakannya, akhirnya menutupi masalah tersebut. Pada intinya ya sebagaimana tadi saya katakan, barometer yang kita mau gunakan adalah apakah seseorang itu menikmati kehidupan nikahnya. Nah, kalau kita tanyakan itu kepada para responden yang telah menikah, saya kok khawatir mungkin lebih dari setengah itu tuh akan berkata mereka tidak menikmati kehidupan nikahnya. Ya mereka hanya menjalani. Ada yang menjalaninya atas dasar anak, ya atas dasar ya sudah menikah ya tanggung, mau apa lagi, atas dasar reputasi, nanti orang ngomong apa dan sebagainya. Mereka nggak lagi menikmati kehidupan nikahnya. Ya memang ini sesuatu hal yang penting Pak Paul ya, menikmati pernikahan gitu. Orang makan dan makan aja. Ada orang yang sekedar makan, tetapi ada orang yang memang menikmati apa yang dia makan gitu, sehingga dia bisa bersyukur dan sebagainya. Tetapi dia betul-betul memang menikmati sungguh gitu. Pernikahan saya rasa juga begitu Pak Paul. Dan kalau kita ini menikmati kehidupan nikah kita Pak Gunawan, itu tuh juga akan berdampak luas. Misalnya berdampak pada penyelesaian konflik. Kita kan akan ada konflik karena kita harus menyesuaikan diri dengan perbedaan ya. Nah,
Kalau kita menikmati ya kehidupan nikah kita, itu menjadi modal yang besar sekali untuk meredakan konflik. Sebaliknya, kalau kita tidak menikmati kehidupan nikah kita, konflik itu makin mudah muncul. Sebab hal-hal kecil pun menjadi besar. Jadi kita akan seolah-olah siap bertempur. Nah, itu akan memberi pengaruh pada konflik. Juga kalau kita menikmati kehidupan nikah kita, akhirnya kita pun terpengaruh. Kita pun menjadi makin tenang, makin senang, hidup makin efektif. Jadi sekali lagi ini seperti sebuah lingkaran yang saling mengisi begitu. Nah, maka masalah-masalah ini benar-benar memaksa saya untuk berpikir keras, Pak Gunawan. Kenapa kok begitu banyak yang retak ya? Kenapa kok? Akhirnya yang saya harus simpulkan karena modalnya, pribadinya yang memasuki pernikahan itu. Saya berikan contoh. Bukankah kita ya kalau bekerja di sebuah tempat dan kebetulan rekan kerja kita itu matang ya kepribadiannya. Bukankah kita juga menikmati kerja dengan dia? Masalah mungkin timbul, tapi karena dia orang yang matang, mudah untuk kita menyelesaikan masalah itu. Pengertian akan lebih mudah dibangun. Jadi sekali lagi ini semua terpulang pada pribadinya. Nah, inilah yang kita ingin fokuskan nih Pak Gunawan. Nah, ini kalau berbicara tentang pribadi Pak Pol ya, masalah-masalah apa yang seringkali timbul di dalam pribadi itu sehingga orang tidak bisa menikmati hidup pernikahannya? Kita akan bagi ya pembahasan kita ini dalam 3 bagian besar. Nah, nanti dalam siaran berikutnya kita akan bahas lagi yang bagian kedua ya. Nah, yang bagian pertama yang akan kita bahas adalah gaya hidup bermasalah Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang membawa gaya hidup bermasalah masuk ke dalam pernikahan. Nah, gaya hidup bermasalah ini nih dapat dipastikan membuahkan masalah nantinya di dalam pernikahannya. Jadi itu masalah macam apa Pak Pol yang dibawa oleh seseorang di dalam hidup pernikahannya? Saya akan bagi dalam 3 jenis, tapi saya akan menggunakan istilah pertanian semuanya. Yang pertama adalah yang saya sebut gaya hidup yang tidak mau menanam dan tidak mau menuai. Maksudnya gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mau menanam, tidak mau menuai, ya, tapi mau tersedia. Kan menuai juga perlu kerja, nggak mau. Pokoknya maunya semua tersedia. Gaya hidup tak bertanggung jawab biasanya mengharuskan pasangan menjadi penanggung jawab hidupnya. Pasangan misalnya ya berkewajiban menyenangkan hatinya, tidak boleh mengecewakannya, seyogianya memahami keinginannya tanpa dia harus menyuarakannya. Atau pasangan dituntut untuk senantiasa bisa memperhatikan gejolak di dalam dirinya dan berusaha menenangkannya. Jadi, nah, si pasanganlah yang harus bekerja, harus menanam, harus menuai, dan yang orang ini ya hanya tinggal makannya aja begitu. Ada orang memasuki pernikahan dengan kepribadian ini Pak Gunawan, tidak mau menanam, tidak mau menuai, mau semuanya tersedia. Nggak bisa enggak, pasangannya akan keletihan, akan frustrasi, dia akan merasa sayalah yang harus bekerja di dalam pernikahan ini. Dia nggak mau ngapa-ngapain, semuanya mau beres aja. Nah, sudah tentu pada akhirnya timbul kemarahan ya dari pihak pasangannya. Makin hari makin marah, dan suatu ketika si pasangan akan angkat tangan dan berkata, kamu urus semuanya, saya nggak mau lagi. Kamu mau apa juga terserah, mau minta apa juga terserah, nggak mau lagi. Nah, orang yang terbiasa nggak mau menanam, nggak mau menuai, akan marah dan berkata, lihat tuh kamu kok ngambek, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerjasama. Kan seharusnya suami istri saling kerjasama dan sebagainya. Tapi pasangannya akan berkata, siapa yang kerjasama? Saya doang yang kerja. Kamu nggak pernah ngapa-ngapain. Ya, itu biasanya mengapa ya Pak Pol ya seseorang bisa menjadi seperti itu? Itu kan sangat egois gitu, pengertian saya. Ada orang yang memang terlalu ya dipuaskan, dipenuhi pada masa pertumbuhannya. Sehingga belum apa-apa orang sudah tahu apa yang dia inginkan. Misalnya orang tuanya karena terlalu memperhatikan dia. Sehingga orang tua itu tuh selalu tahu apa yang dirasakan oleh si anak.
kebutuhannya si anak apa langsung diberikan. Jadi si anak itu tidak pernah terlatih untuk menyuarakan dirinya, untuk bekerja, untuk mendapatkan sesuatu. Enggak. Semua tersedia dengan mudah. Atau kebalikannya begini Pak Gunawan. Ada orang yang latar belakangnya itu sangat sepi. Tidak ada interaksi dengan orang lain. Orang tua di rumah juga nggak begitu dekat atau tidak mempedulikannya. Jadi dapat dikatakan dia hidup sendirian. Nah, karena dia hidup sendirian, dia tidak terbiasa itu berbuat untuk orang lain. Jadi hidupnya ia berputar-putar pada dirinya sendiri. Memikirkan hidupnya sendiri, mengupayakan hidupnya sendiri. Semua sendiri. Nah, orang seperti ini waktu memasuki pernikahan, dia akan sendirian pula. Meskipun dia menikah, ada istrinya atau ada suaminya, tapi dia tidak berbuat untuk pasangannya. Nah, kalau diminta, dia juga mungkin nomor satu tidak ngerti harus berbuat apa. Nomor dua, dia pun merasa tertekan diminta-minta, begitu. Nah, akhirnya ya muncullah konflik demi konflik. Iya. Itu apakah orang-orang yang asosial itu, Pak Bang? Betul. Jadi ada orang-orang yang memang dibesarkan dalam rumah, terisolasi dari lingkungan, hidup sendirian saja. Akhirnya nggak mengembangkan keterampilan sosial, nggak mengembangkan naluri sosial pula. Jadi hidup benar-benar ya sendirian begitu. Ya memang ada salah seorang teman saya itu yang punya prinsip hidup seperti itu. Saya tidak mau merepotkan orang lain, tapi saya juga tidak mau direpotkan gitu. Kan itu hampir sama, Pak. Iya, iya. Jadi ya memang ya meskipun dia menikah, tapi kalau nggak ada saling merepotkan, berarti tidak ada relasi yang intim antara keduanya. Ya akhirnya dia ngurus dirinya sendiri, istrinya ngurus dirinya sendiri, lalu Betul. memang makna pernikahan itu seperti tadi Pak Paul katakan, tidak bisa dinikmati, hidupnya sendiri-sendiri itu. Betul. Nah lalu bagaimana seharusnya sikap seorang istri menghadapi suami atau suami yang menghadapi istri yang punya kecenderungan seperti itu? Nomor satu, sebisanya awal-awalnya ya, dia tidak mengajukan tuntutan. Karena waktu dia mulai menuntut, ini orang biasanya nih tidak akan bisa menerima tuntutan itu. Dia nggak terbiasa, dia akan bingung, dia akan marah dan sebagainya. Jadi saya menganjurkan lebih baik si istri ini atau si suami ini memberikan saran-saran praktis. Misalnya, kalau kamu nanti akan pulang terlambat, tolong telepon saya. Nah, jadi mengajukan saran-saran praktis seperti itu. Misalkan dia lupa telepon, nah si suami atau si istri yang telepon. Waktu telepon terus tanya apa kabar dan sebagainya. Kemudian berkata, iya saya lagi tunggu-tunggu telepon kamu. Karena kamu nggak telepon jadi saya telepon. Terus begitu berulang kali. Sehingga lama-kelamaan ya dia terkondisi untuk menelpon kalau dia akan pulang terlambat. Nah ini proses yang sangat panjang. Boleh dikata hampir setiap hal harus diajarkan. Karena orang yang udah terbiasa hidup seperti ini, Pak Gunawan, memang susah untuk keluar dari gaya hidup tidak mau menanam, tidak mau menuai ini. Ya udah terbiasa, enak begitu. Apalagi kalau di rumah dia terbiasa disediakan. Dan sekarang pasangannya juga menyediakan. Nah dia nggak mau untuk keluarkan keringat untuk menyediakan bagi pasangannya. Iya. Selain itu, apakah ada gaya hidup bermasalah yang lain? Yaitu gaya hidup menuai tanpa harus menanam, Pak Gunawan. Nah ini biasanya ya masa kecil yang susah atau masa kecil yang manja dan mudah ya. Berpotensi menciptakan ambisi untuk cepat menuai tanpa harus bersusah payah menanam. Ya, misalnya jadinya ada orang yang ingin cepat kaya, Pak Gunawan. Nah, dia akan spekulasi kanan kiri. Waduh, proyeknya pokoknya selalu ada dan selalu optimis, tidak mau memperhitungkan kemungkinan gagal. Enggak, tuh pokoknya pasti berhasil. Saya kira ini biasanya tuh ya muncul dari keinginan ingin cepat menuai. Ada orang yang menikah dengan ambisi yang begini besar, Pak Gunawan. Menanam ya sedikit aja dah, pokoknya cepat menuai. Ini biasanya akan menimbulkan goncangan dalam pernikahan. Kenapa? Sebab pasangannya akan hidup dalam kecemasan terus-menerus. Karena apa? Suaminya misalkan ya, terlalu berani. Utang kanan kiri, risikonya begitu tinggi juga, tetap aja berani. Nah, akhirnya nggak bisa enggak akan menimbulkan konflik. Sebab pasangannya nggak tahan. Apalagi kalau benar-benar terbukti salah perhitungan, uang hilang,
modal habis, waduh. Tapi orang yang ingin cepat menuai biasanya nggak kapok Pak Gunawan. Dia akan coba lagi, dengar ini, dengar itu. Wah, pokoknya selalu hidup diandaikan. Andaikan dia bisa menuai, begitu. Tapi memang kan khususnya pada akhir-akhir ini, gaya hidup seperti ini itu lebih ditawarkan oleh lingkungan sekeliling kita, Pak Pol, bahwa dengan bekerja yang tidak terlalu berat, Anda bisa mendapatkan hasil yang begitu besar gitu. Itu kan sudah didengung-dengungkan terus. Betul, ya memang ini saya kira ada pengaruh juga ya Pak Gunawannya, lingkungan, begitu banyak ceramah-ceramah yang mengajarkan orang untuk nggak lagi bekerja untuk mencari uang, biarkan uang itu yang bekerja untuk kita, begitu. Ya, saya nggak menyangkal ada sebagian orang yang memiliki peruntungan yang baik ya dengan cara-cara seperti itu. Tapi saya kira mayoritas manusia di dunia ini nih harus mencucurkan keringat baru mendapatkan upah, begitu. Nah, jadi ya seyogianya lah orang ini nih memasuki pernikahan dengan konsep seperti itu, bahwa dia harus bersusah payah menanam, baru bisa menuai. Jangan mau cepat-cepat. Selain dari pengaruh lingkungan Pak Gunawan, saya juga lihat kadang-kadang ada pengaruh keluarga. Misalkan ada orang dibesarkan oleh orang tua yang berada dan sukses. Waduh, dia juga rasanya tuh harus sukses orang tuanya. Atau dia membandingkan diri dengan saudaranya, dengan kakaknya lah, dengan sepupunya lah. Kok bisa cepat maju? Nah, dia juga harus bisa cepat maju. Nah, akhirnya cepat-cepat loh. Risiko ambil, tapi akhirnya berantakan semuanya itu. Nah, kalau ada orang memasuki pernikahan dengan kepribadian ini, aduh, repot Pak Gunawan. Gak heran pernikahan itu pasti hancur. Iya, dan sebagai pasangan apa yang bisa dilakukan, Pak? Biasanya kalau pasangan ngomong itu susah didengarkan oleh suaminya misalnya ya. Karena nggak dianggap gitu. Memang untuk bisa menghentikan langkah, perlu orang lain yang lebih kuat, yang lebih berpengaruh, yang lebih bijaksana, yang dia dapat dengarkan. Apalagi kalau orang itu mengerti bidang yang digeluti oleh pasangannya. Jadi kalau bisa, ya kita itu tuh coba ngomong dengan seseorang yang lain, minta dia bicara dengan pasangan kita. Mudah-mudahan barulah setelah itu dia mendengarkannya. Iya. Gaya hidup yang ketiga Pak Pol yang sering menimbulkan masalah apa Pak Pol? Nah, ini kebalikannya Pak Gunawan, yaitu hidup yang terus menanam tapi tidak menuai-nuai. Artinya orang yang membuat dirinya dan juga orang lain sengsara. Karena orang ini tidak bisa menikmati hidupnya. Dan celakanya orang yang nggak bisa menikmati hidupnya melarang orang lain menikmati hidupnya pula. Jadi dia irit, hemat. Nggak boleh senang-senang, nggak boleh rekreasi. Kalau mau rekreasi kemanapun selalu dipikirkannya adalah ngapain, buat apa. Selalu mikirinnya ngapain, buat apa. Ya kalau dipikirin ngapain, buat apa, akhirnya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah menikmati. Makan di restoran pun juga sangat susah, bisa dihitung dalam setahun. Pokoknya hidup itu harus susah payah, nggak boleh senang-senang. Anak juga diwajibkan untuk susah, nggak boleh senang-senang. Kenapa? Sebab kalau anak terlalu senang, nantinya jadi apa? Nah, jadi harus susah. Contohnya siapa? Saya misalnya. Saya dulu hidup susah, makanya sekarang saya bisa begini. Nah, orang yang seperti ini, nggak bisa enggak, gaya hidup yang seperti ini akan menyengsarakan semua orang di rumahnya. Nggak ada lagi yang bisa akhirnya tertawa. Hidupnya ringan, menikmati hidupnya, nggak bisa. Pokoknya ya harus selalu susah. Nah, dia mungkin senang, tapi semua di rumahnya sengsara. Ya itu memang biasanya karena latar belakangnya dulu hidupnya susah atau melihat orang tuanya susah atau bagaimana Pak? Saya kira demikian Pak Gunawan. Jadi dia memiliki ketakutan yang besar. Meskipun dia sendiri sebetulnya tahu secara rasional dia memiliki ya harta yang cukup dan sebagainya. Tapi dia selalu hidup dibayang-bayangi ketakutan bahwa dia akan jatuh miskin. Atau dia takut kalau dia menikmati hidup dia lengah. Dan kalau dia lengah, habis dah semuanya gitu. Jadi benar-benar dia hidup dibayang-bayangi oleh ketakutan bahwa dia akan jatuh lagi. Dan dia nggak mau itu terulang. Atau, jadi dengan kata lain dia selalu tuh
melihat sebetulnya dirinya miskin. Meskipun dia sudah kaya. Jadi karena dia merasa dirinya miskin, orang hidupnya harus sesuai dengan standar kemiskinan itu. Nah ini susah. Pasangannya, anak-anaknya itu akan merana sekali hidup dengan dia. Iya, alasannya yang sering kali dikemukakan adalah, ya kita pada zaman seperti ini harus hidup hemat gitu loh Pak Bos. Tapi ini sudah melangkah ke, sudah meningkat ke kikir nih, bukan hemat lagi. Betul, jadi dia benar-benar tuh anti senang. Nggak boleh tuh melihat senang gitu. Karena benar-benar bagi dia hidup sebetulnya susah. Tapi kalau kita katakan kepada dia seperti itu, dia mungkin sekali akan menyangkal. Dia akan berkata, enggak, saya bisa kok juga bisa menyenangkan hati apa-apa. Tapi sebetulnya enggak. Sebab pada dasar hatinya ya hidup seharusnya memang enggak boleh senang-senang. Hidup itu harus susah payah. Jadi penekanannya pada kerja terus, harus kencangkan ikat pinggang terus begitu. Ya lama-lama akhirnya ya enggak tahan orang-orang di rumahnya itu. Ya dan ini apa yang pasangan itu bisa lakukan Pak Paul untuk menolong bukan cuma pasangannya tetapi juga segenap keluarga ini tentunya. Mungkin pasangannya bisa berkata, saya mengerti maksud baik kamu, ya kamu ingin melindungi kita semua dari kemiskinan, dari kejatuhan. Tapi bukankah ya ada baiknya juga sekali-sekali dah, jadwalkan dah. Kamu misalnya bersedianya kita makan di restoran berapa kali di dalam sebulan misalnya. Misalnya dia berkata 2 kali, ya oke, ikuti dulu. Jadi pokoknya minta kesediaan dia untuk menetapkan jadwal gitu. Jadi perlu dijadwalkan dah. Nah mungkin sekali awal-awalnya tuh dia nggak suka makan di restoran juga mukanya panjang, muram. Tapi ya ikuti terus lama-kelamaan tambah lagi dengan aktivitas yang lain. Jadi benar-benar harus sedikit demi sedikit. Kalau dipaksa ya dia akan berontak, dia menolak pasti. Selain dibuatkan jadwal Pak Bol, apakah anggaran itu bisa menolong Pak Bol? Jadi sejak awal kita sudah bicara gitu, suami istri bicara ini yang kita anggarkan untuk ini berapa, untuk ini berapa gitu. Nah, selama itu masih di luar masih di dalam anggaran kan dia mungkin merasa aman gitu Pak Bol. Betul. Jadi dianggarkan itu menolong sekali Pak Gunawan dan misalkan uang itu tuh yang dianggarkan itu dipegang oleh pasangannya, bukan oleh dia. Sebab orang seperti dia memang begitu pegang itu uang, nggak bisa lagi keluar dah. Jadi mendingan dia nggak ngeliat. Kalau dia nggak ngeliat, dia lebih bisa ya abaikan, dia biarkan gitu. Jadi sebaiknya yang dianggarkan, mintalah untuk dipegang oleh pasangannya, bukan oleh dia sendiri. Tapi justru orang-orang tipe gini lebih senang megang uangnya Pak Bang, daripada diserahkan ke pasangannya. Dia khawatir memang, ada kekhawatiran tertentu, nanti dibelanjakan untuk apa-apa dan dia nggak bisa kontrol gitu. Betul. Nah ini penting sekali tuh pasangan berkonsultasi mau beli apa. Sebab dia penuh dengan kecurigaan kalau pasangannya tiba-tiba membelanjakan sesuatu yang dia nggak tahu. Dia akan marah dah. Meskipun pasangannya beritahukan ini penting dan sebagainya, dia akan marah. Jadi sebelumnya beritahukan, selalu begitu. Ya, yang sering kali dikhawatirkan memang hal-hal yang terjadi yang di luar perhitungannya itu selalu. Jadi walaupun sudah dianggarkan dia bilang, oh jangan ini jangan sekarang jangan, nanti kalau ada apa-apa, anaknya sakit misalnya atau orang tuanya mendadak membutuhkan uang ya dia tidak bisa bantu. Itu Pak Mal, kekhawatiran yang berlebihan sebenarnya. Betul, jadi orang seperti dia memang senantiasa berikhtiar untuk menyediakan ban serep demi ban serep, tapi nggak pernah habis tuh ban serep. Iya, akhirnya numpuk semua ban serep aja, padahal yang dipakai ya itu saja. Betul. Iya. Pak Mal, apakah gaya hidup yang bermasalah seperti ini sebenarnya itu bisa dirubah dalam diri seseorang? Sudah tentu bisa ya, memang memerlukan waktu yang sangat panjang. Perlu kesensitifan, ya, kelembutan, kesabaran, tapi memang bisa ya Pak Gunawan. Ya, tapi yang penting itu dari pribadi yang bersangkutan harus mau berubah kan? Betul. Kalau dia tetap beranggapan dia benar dan nggak perlu berubah itu susah itu. Jadi pasangannya harus berkata, yuk kita kerjasama. Saya nggak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Ya, kamu tolong dong ya mengalah sedikit di sini. Tapi ngomongnya juga dengan lembut begitu. Ya memang nggak bisa dipaksakan Pak ya. Kalau dia dipaksakan malah mengurung dirinya lagi. Betul. Susah ini keluarganya di sana. Betul. Ya Pak Paul, di dalam perbincangan ini apakah ada firman Tuhan yang melandasinya? Saya akan bacakan kitab Pengkhotbah pasal 2
mulai dari ayat 22 ya. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Nah, jadi ada dua hal yang pentingnya. Tuhan menghendaki kita berjerih payah. Oh iya, jelas. Tapi yang kedua, Tuhan menghendaki kita juga menikmati jerih payah kita. Dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk menikmati jerih payah itu. Tidak bisa kita menikmati jerih payah di luar Tuhan. Nah, jadi prinsip yang penting untuk memiliki gaya hidup yang baik, yang sehat ya, kita memang harus berjerih payah, harus mengeluarkan tenaga dan usaha, tapi jugalah belajar untuk menikmati apa yang telah kita upayakan itu. Ya, memang ini sangat penting diperhatikan justru sebelum pernikahan itu dilangsungkan, Pak Pol ya. Betul. Ya. Terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tangga ke rumah dengan subjudul Gaya Hidup Bermasalah. Ini merupakan bagian yang pertama dari judul tangga ke rumah dan kami berharap Anda sekalian bisa mengikuti perbincangan lanjutan dari acara ini pada kesempatan yang akan datang. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada